Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Prima Multi Talenta Teknik. Jangan lupa Prima Multi Talenta Teknik. Untuk saat ini, teman-teman, saya ingin sedikit berbagi ilmu, berbagi pengetahuan tentang seperti ini ya, PC atau personal komputer, atau orang menyebutnya dengan CPU ya, CPU. Demikian. Untuk saat-saat seperti ini di era globalisasi dan digitalisasi ya, hal-hal semacam ini kedepannya tetap akan diperlukan. Jadi selain yang model sederhana seperti laptop, itu yang semacam ini pun juga tetap harus dipergunakan di era digitalisasi seperti ini. Kontenor ini tomen, mohon maaf ya penonton, rame-ramenya ini amatiran, jadi ya mohon dimaklum, sesuai aba-aba saya. Jadi untuk begini begitu nanti kalau ada aba-abanya, dan karena video ini tanpa editan, mohon maaf. Jadi seperti itu ya, kita bikin slow dan relax. Jadi begini ya teman-teman ya, pasnya ini ganti sing kene syutingan men seperti ini. Aduh, urung-urung kok legok ya. Seperti ini nantinya akan tetap kita butuhkan ya, dan kita belajar mengenal PC ya, biar teman-teman tahu apa sih dalamnya PC itu dan bagaimana cara merakitnya ya. Jadi untuk kali ini topik bahasanya seperti itu teman-teman. Jadi belajarnya step by step, tidak bisa langsung tingkat tinggi gitu, jangan, nanti jatuh nanti kalau ketinggian. Jadi dari dasar-dasarnya saja dulu ya. Seperti biasanya, untuk sebelum masuk ke topik, alangkah baiknya untuk maju men, suaraku rapati krungu. Mau ditelepon wedi isuk ora teko-teko, ditelepon men kameramen rene syuting, lah kok jawabe sing disuting apa pak. Yes, tak peduke lah gundulmu ya ora apa-apa disuting. Kameramen amatiran ya begini ini penonton. Ngopi dulu ya biar suasananya agak santai, tidak tegang, rileks. Cuk, utah kabeh banget saya. Ngopi dulu. Mantap ya. Ditutup ben ora dijeguri laler karo cemplungi jingklong. Ngombe bareng laler karo jingklong, tambah vitamin akhirnya. Kembali ke topik bahasanya seperti ini. Di zaman seperti ini yang saya agak miris ya, itu banyak PC ini yang dibuang karena dianggap ketinggalan zaman. Sebenarnya tidak teman-teman, sangat tidak sekali pendapat yang seperti itu. Walaupun ininya jadul ya, Pentium 4 ataupun yang sudah masuk ke core, dual core atau core to duo, itu belum terlalu jadul sebenarnya, masih bisa dipergunakan. Jadi seperti ini pun yang saya pergunakan ini juga, ini Pentium 4 ini baik komputer ya, tapi kenyataannya juga masih digunakan juga aman-aman saja dan baik-baik saja. Jadi seperti biasanya, biar lebih rileks suasananya, disambil merokok dulu ya, biar nggak tegang. Kurang deh men, juga nih kurang men, cek di jeda.
Jedanen dek kuwi jukono kok. Wes. Cuma orang kon-kon. Iki entek lho, men. Aja sing iki ora nang isine iki. Jebak wis sitoke kae lho. Dua iki. Nah, iki ngono nah iki. Gini ya, kameramen saya itu kadang-kadang sukanya itu ngerjain orang. Korek entek ya diwehani gua ngono lho. Nah. Lanjut lagi ya. Kita bikin santai. Ini mau dicepot borong baute. Nah, untuk membuka casing, nah iki rada nerono. Terus fokusnya nang kene, men. Untuk membuka casing CPU ini ada 2 buah baut ya, teman-teman, di sini dan di sini. Ini coba kita buka ya. Saya dijeda. Nah, ini ya. Bautnya sudah dilepas. Ada 2 ya penonton, pemirsa. Kita buka. Kene men, fokusnya ganti kene men. Nah. Waduh, mohon maaf pemirsa. Kebalik, ini yang bagian belakang. Terbalik ya, mohon maaf. Sik dijeda men. Sing sitoke men tutupe kasinge. Ini ya, teman-teman. Bautnya sudah dibuka. Maaf tadi kebalik. Nah, fokus men. Ini dalemannya seperti ini ya, teman-teman. Ini kemarin mau saya rakit, terus karena saya itu orangnya sibuk, super sibuk saya itu. Jadi gimana ya, kadang itu untuk saking sibuknya, untuk makan, tidur, bernapas itu saja kadang-kadang nggak sempat karena saking sibuknya. Saya itu orang super sibuk. Ini mau saya rakit nggak jadi lagi. Ini nggak apa-apa untuk pembelajaran ya. Ini ya teman-teman, pada intinya ini men, pas nih. Yang pertama itu adalah komponen yang bisa disebut kita dinamakan ini power supply ya. Ini namanya power supply unit. Ini nempel di sini teman-teman. Rodok rono men, rodok ngedoh men. Kene lingku pakai tok. Nah ini ya, nempel di sini. Ini power supply unitnya ya. Terus rodok ngadeg men, saka dhuwur. Nah, ngono lho. Kemudian yang ini teman-teman, ini namanya mainboard, atau terkadang masyarakat itu sering menyebutnya dengan motherboard ya. Ini motherboard. Kemudian yang ada di sini ini, rada fokus men, rada fokus. Terus medun. Yang di sini ini prosesornya ya. Tuh ada pendingin, terus kemudian diberi kipas, ini namanya prosesor. Jadi bagiannya seperti itu ya. Oh, kabel rusuh ya. Nah, kemudian bagian selanjutnya yang ingin saya tunjukkan di sini ada yang namanya RAM ya, teman-teman. Pemirsa, ini namanya RAM. RAM itu singkatan dari Random Access Memory ya. Jadi bot ini akan bekerja jika dia diberi RAM. Jadi untuk mengakses memori di dalam sistem itu sendiri, ini namanya RAM. Jadi begitu booting awal komputer itu dinyalakan, yang mendeteksi sistem pertama kali itu adalah RAM-nya ini. Jadi keberadaan RAM itu sangat penting ya.
teman-teman. Ini saya tunjukkan cara melepasnya dan cara memasangnya. Walaupun ini CPU jadul ya, komputer jadul, tapi tidak apa-apa untuk sekedar pengenalan dan pembelajaran. Begini ya, ini begini. Untuk melepasnya seperti itu. Jangan ragu-ragu. Jeda dulu men, kesuwen kok. Jadi begini ya teman-teman. Untuk RAM itu biasanya satuannya giga ya. Karena megabit itu sudah ketinggalan zaman. Sekarang musimnya sudah giga, berapa giga gitu. Jadi tulisannya itu ada di sini, biasanya seperti itu. Jadi ini yang namanya RAM. Untuk ini nanti karena pembelajaran ini diprotoli saja tidak apa-apa. Nah, yang merotoli master ya nggak kesulitan nanti untuk mengembalikan lagi. Setelah RAM sudah paham ya sampai sini. Ini saya letakkan di sini dulu. Kemudian untuk prosesor ini ada pendingin ya, yang seperti saya bilang tadi sebelumnya. Ini untuk cara melepasnya seperti ini teman-teman. Nah, ini tarik begini, ini tarik begini. Nah, ini ada cantolannya di sini ya teman-teman. Jadi untuk melepasnya harus hati-hati, dan untuk memasangnya pun juga harus pas, karena prosesor itu pada dasarnya adalah otak. Dia adalah otak di dalam sistem. Ya namanya otak itu ya bekerjanya berpikir ya teman-teman, seperti itu kan. Jadi saya terangkan fungsinya masing-masing seperti itu. Ini otak untuk berpikir. Terus kemudian daripada kepanjangan videonya, jeda dulu men. Di cantolan. Jadi begini ya teman-teman, cara melepasnya. Ini cantolannya di sini, pelan-pelan saja. Ini begini ya. Tidak usah tergesa-gesa, bikin slow saja ya. Ini ya, saya tunjukkan teman-teman. Nah, biar Anda tahu cara memasang dan melepas prosesor. Ya, ini yang dinamakan prosesornya teman-teman. Ini pendinginnya, atau biasa disebut dengan heatsink. Ini pendingin. Ini fan kipasnya. Ini pun juga bisa dilepas. Nah, karena ini master kendel ae, cepat nanti penting kan iso dibalik nih meneh, tapi kan juga harus belajar teman-teman. Nah, ini ada cantolan sini, ada cantolan yang di sini lagi, lepas sticknya. Ini untuk melepasnya seperti itu teman-teman ya kan. Kalau seperti ini nanti kan bisa mudah. Iki durasinya wis pirang menit men, kesuwen para nggo videone kuwi didelok. Nek dijak omong ki jawab apa to, ora apa-apa. Nah, 13 menit. Nah, seperti ini, jeda sih. Ini teman-teman ya. Dekatkan men, fokus. Untuk kipas, ini tegangannya diambilkan dari motherboard ya. Ada soketnya di sini itu. Nah, karena ini belajar, diprotoli saja teman-teman ya. Seperti ini ya. Jadi jika CPU kalian itu nanti mengalami kendala panas yang berlebihan, kemungkinan ini fan-nya juga minta ganti teman-teman. Karena apa? Walaupun dia berputar, RPM-nya itu sudah menurun, alias untuk proses pendinginannya itu tidak bisa maksimal. Gantinya seperti ini ya caranya. Pokoknya jangan takut untuk memprotol, intinya seperti itu. Kendel wae. Nanti kalau nggak bisa mengembalikan, panggil saya, gratis, tak pasang netok, tuku dhewe alate. Begitu ya konco-konco. Nah, ini yang namanya prosesor tadi. Ini kalau dilepas teman-teman hati-hati. Cara mengembalikannya lagi untuk memasangnya di sini itu waktu dilengketkan dengan heatsink. Ini heatsink itu yang aluminium, ini pendingin. Itu harus ada silikon grease namanya. Kalau dia tidak diberi silikon grease, maka otak ya, ini prosesornya, ini otak ini akan terlalu panas. Jika dia panas, itu nanti menyebabkan dia juga rusak.
Nah, seperti itu ya teman-teman. Ini ya. Kalau menempelkan lagi di sini, itu dikasih silikon grease. Seperti apa bentuknya silikon? Nanti di video lain kali akan saya tunjukkan. Simak terus videonya dan ikuti channel Prima Multi Talenta Teknik. Di sini untuk prosesor ada, kita lihat berapa giga. Nah, ini satuannya juga giga ya teman-teman. Kalau kita bersihkan seperti ini, di sini akan terlihat ini tulisannya berapa giga. Cedek nih men. Ketok ora kuwi. Apa sulap? Kena lampu. Ya, sulap penonton ndak apa-apa. Yang penting kan sudah tahu ya. Jeda engko kesuwen. Ini teman-teman, untuk selanjutnya fokus sing kene men, kameramen. Rodok rono kameramu. Diketokne sing kene. Nah, ini teman-teman untuk part berikutnya ya, dia adalah hard disk. Nah, hard disk itu adalah tempat untuk menyimpan data ya. Jadi ibaratnya ini suatu sistem, dia itu gudangnya. Jadi otak, terus ini tadi RAM-nya itu ibaratnya saraf yang untuk mengakses sistemnya. Ya, ini gudangnya, gudang menyimpan data itu ada di hard disk. Jadi demikian ya teman-teman, semoga sampai di sini paham. Itu cepat kena lorong. Sik dibaut teman-teman. Saya lepas bautnya ya biar apa itu Anda tahu. Sik dijeda kedawan kok videonya men, jeda. Jadi ini ya teman-teman. Ini ada bautnya, rodok cedeknya gini men, fokus. Ada bautnya di casing itu seperti ini. Ini dibaut. Kalau sudah masuk sini dibaut sini sama sini. Nah, ini sudah saya lepas bautnya. Jadi penampakannya seperti ini ya. Ini yang namanya hard disk teman-teman. Di sini satuannya juga giga. Karena ini CPU kawak ya. Kawak andu-andu bahasa Jawanya. Kalau bahasa Indonesianya wis jadul sekali. Ini 40 giga. Ya, itu ya ada tulisannya ini 40 GB itu 40 gigabit. Tapi nggak apa-apa, ini masih bisa dipergunakan, jangan dibuang. Jadi dididik gua emangnya iki pas biyen tuku ora gawe dhuwit, gawe godhong apa gua. Bercanda teman-teman. Jadi seperti ini ya, ini masih bisa dipakai. Simpen dulu. Besok ini juga masih mau saya rakit lagi. Jedanan men, kesuwen men, jeda. Baterai BIOS ini kalau cedek men, fokus. Kalau habis ini nanti tanggal, waktu, jam itu akan kembali ke sistem pembuatan bot ya teman-teman. Ini yang part tentang baterai BIOS. Sudah paham ya sampai sini? Agak cepet aja videonya biar nggak kelamaan ya. Kemudian ini untuk ke panel depan ini ada kabel yang soket-soketnya semacam ini. Ini sudah ada tulisannya teman-teman. Di sini ada ini untuk reset switch, ini untuk indikator hard disk, ini untuk apa itu power. Nah, ini hard disk LED seperti itu ya. Intinya ini nanti masuknya ke apa itu, ke soket-soket yang ada di sini, soket-soket mainboard, motherboard. Jadi ini seperti ini. Di sini ada keterangannya nanti. Ini tinggal nancep-nancepkan seperti ini. Tuh ya, ini ke panel depan ya. Ini contoh aja biar cepat videonya nggak terlalu lama. Di panel depan itu yang dimaksud seperti ini teman-teman. Saya ketoknya main, gini main. Tuh. Nih. Ya, seperti tombol-tombol di sini. Soket USB, soket untuk headset, mic, ya seperti itu. Nanti lewatnya kabel-kabel yang seperti itu tadi. Ini tombol power. Ini ya teman-teman, sampai sini semoga paham. Kemudian untuk ini kita cedek men. Nah, ini fokus di sini ya. Kalau ada penambahan sound card audio atau video card juga, kalau misalkan ini VGA-nya rusak ya teman-teman, tidak bisa diterjemahkan di layar monitor, kemungkinan VGA card-nya ini kan rusak. Ini bisa
diberikan VGA lewat jalur yang seperti ini ya. Di sini ditancap di sini. Kita ini main rotor ini main. Nah, di sini atau di sini. Terus kemudian ini part yang berikutnya kalau mau disambungkan ke LAN internet ya, teman-teman. Kita butuh yang seperti ini. Jadi cara masangnya dan cara melepasnya seperti ini. Kene men, ganti kene. Poteng kene. Dari belakang ini ada 2 buah baut. Ini saya lepaskan teman-teman. Biar Anda tahu, ini dilepas. Jeda men, kesuwen. Setelah baut terlepas, ini tampak seperti ini ya teman-teman. Itu ini LAN internet ya. Ini disambungkan ke LAN internet. Kemudian rotor ini men, ganti kene jero. Seperti ini cara melepasnya. Fokus. Nah, ini. Nah, seperti ini ya. Tancap di sini. Nah, tuh, nanti VGA pun kalau ganti juga seperti itu. Soundcardnya juga sama. Kalau pengen soundcard itu disambungkan ke audio system, lewatnya juga sini ya teman-teman. Jadi seperti itu saja. Sampai di sini semoga paham ya dari awal sampai akhir. Terus kemudian jeda sih men, jeda. Untuk seperti ini DVD room ya. Ini bisa DVD RW atau DVD yang biasa. Jadi pembaca DVD reader itu. Ini seperti ini. Nancapnya juga di sini ya. Di sini. Ini belum saya lepas. Terus kemudian untuk floppy disk zaman dulu, ini floppy disk zaman dulu yang seperti ini kebanyakan sudah tidak dipakai ya, karena apa, sudah ketinggalan zaman. Coba tapi saya tunjukkan saja walaupun sudah ketinggalan zaman, yang penting Anda tahu. Jeda sih men, jeda. Ini cara melepasnya ya. Ini fokus men, fokus. Ini bautnya ada di sisi sini atau di sisi sebelahnya. Setelah baut ini terlepas seperti ini ya. Nah, ini teman-teman, saya fokus gambarnya. Ini bisa ditarik ya, cara masangnya dan melepasnya seperti ini. Ini kalau masang ya dikembalikan lagi begini. Seperti itu, masuk ke dalam sana ya teman-teman. Gak apa-apa, ini sekalian dibersihkan, protoli dulu saja. Ini kemudian yang floppy disk ini seperti ini. Nah, ini juga sama melepasnya ya teman-teman. Jeda sih men. Nih, dilepas ya, ada bautnya tadi ketinggalan. Belum dilepas. Ini dilepas dulu. Nah, seperti itu. Ini melepasnya juga seperti ini ya teman-teman, diprotoli. Masukkan lagi juga sama begini. Lewatnya sini. Nah, seperti ini kan. Udah. Semoga sampai sini paham. Aduh, keratak terlalu bersemangat ya teman-teman. Rusak kok ke sini. Nah, kembalikan lagi. Beres. Ini juga, ini zaman dulu ini sudah nggak kepake, ini jadul. Nah, ini men. Nah, kata penutup men. Rotorono ini. Oh, ojo ado-ado. Demikian tadi teman-teman, terima kasih atas perhatian Anda mau menyaksikan video saya kali ini. Terima kasih sekali. Semoga bermanfaat bagi sesama dan ada kurang lebihnya dalam proses pembuatan video saya kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada kekurangan, ada kesalahan apapun di dalam proses pembuatan video ini, karena saya juga manusia biasa ya, yang tak lepas dari salah dan khilaf. Saya mohon maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.